Saking asiknya di perikanan, sampai lupa belum posting jualan makanan. Guys, makanan mau semahal dan seenak apapun, jika kita lagi sakit akan terasa tidak enak. Sebaliknya, jika kita sehat, mau makan dengan tutug uyah pun akan terasa nikmat. Betul? Guys, kita sambil bikin video, sambil cerita boleh? Lebih tepatnya sih hikayat ya. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta beberapa sahabat membawanya ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didudukkan atas mimbar. Lalu Rasulullah meminta Bilal memanggil semua para sahabat datang ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar, wahai Rasulullah, Engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang layak kami sembah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Persaksikanlah, ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah kepada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi bertemu Allah. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua sahabat diam dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang dengan Rasulullah." Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Akasyah. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku ingin minta kau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Maka Akasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu, satu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti, carulit, cemeti cambuk merenya, cemeti ke belakang kuda, tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda. Sebenarnya cemeti itu terkena pada dadaku, karena ketika itu aku berdiri di sebelah belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah." Mendengar yang demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Akasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Akasyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya." Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak memarahi Akasyah, "Sesungguhnya engkau tidak punya perasaan, wahai Akasyah. Bukankah baginda sedang sakit?" Akasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Sayyidina Bilal bin Rabah untuk mengambil cemeti di rumah Sayyidah Fatimah. Setelah mengambil cemeti, Akasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Akasyah sambil berkata, "Wahai Akasyah, kalau kamu hendak memukul maka pukullah aku. Aku orang pertama yang beriman dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Akulah temannya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul maka pukullah aku." Lalu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Duduklah wahai Abu Bakar, ini antara aku dan Akasyah."
Akasah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba bangunlah kedua cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua merayu dan meronta, "Wahai paman, pukullah kami paman. Sesungguhnya kami ini adalah cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo paman, pukullah kami paman." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan tegasnya Akasah berkata, "Bagaimana aku mau mukul engkau, wahai Rasulullah? Engkau duduk di atas sedangkan aku duduk di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang manusia terbaik. Rasulullah meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukan pada sebuah kursi, lalu dengan suara tegas Akasah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah, sedangkan beberapa buah batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Akasah, bersegeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan, nanti Allah akan murka padamu." Akasah terus menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangan yang memegang cambuk untuk dipukulkan ke tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya cambuk itu dilempar sambil terus memeluk tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seerat-eratnya sambil berteriak menangis. Akasah berkata, "Ya Rasulullah, ampunkanlah aku, maafkanlah aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu." Begitu mempesonanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.